Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniya wa kulli niyati salihah. Allahumma barik man hadarat alama wa alama fi hadal masjid nurul iman. Ya Allah, jadikan kumpul hadir dan duduknya kami dalam majelis ilmu. Ya Allah, turunkan di tengah-tengah kami. Ya Allah, fi sihhati wal afiyah wassalama wal baraka fid dini wa dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bi barakatil Mustafa, bi barakati ahlil bait, bi barakatil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jinani, bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi walhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah keluarga besar Masjid Nurul Iman yang sama-sama ni subuh mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sabab duduk dan hadirnya kita dalam rangka menuntut ilmu, harapan besar turun daripada rahmat Allah, amin, ampunan Allah, amin, serta berkah di tengah-tengah kita, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kita akan membahas nih subuh terkait daripada tema masih adakah ampunan untukku, diambil dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Siapa namanya, Bu? Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Bapak Ibu, Syekh Nawawi itu salah satu ulama, punya gelarnya Ibu namanya Syekhul Hijaz, atau gurunya para guru, kiainya para kiai dulu di zaman hidup di kota Mekah Madinah. Asli orang Banten, Tanara, Kecamatan Serang. Beliau itu Bapak Ibu terkenal dengan kitabnya lebih daripada 100 karangan kitab. Maka orang Banten itu pantang Bapak Ibu, amun orang bisa ngaji Quran. Semabok-mabok kayak uang jaseng mesti kudu bisa baca. Tapi saya kira kebalik uang jasengnya. Kadang-kadang malas sholatnya. Bener apa bener, Pak? Lah yang nggak banyak juga sih begitu. Tapi Ibu, kalau di sini ada orang Jawa Tengah kudu bangga. Ada namanya Syekh Muhammad Jempes Al-Ihsan. Beliau pengarang kitab Sirajut Talibin, sarah daripada kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Itu asli orang Jawa Tengah, Pak. Dulu pernah diuaskan ujian akhir semester di Kairo Al-Azhar. Tahu Mesir, Bu? Antasari Enganan.
Nah ibu, ada orang Padang kudu bangga juga Pak. Orang Padang tuh dulu punya ulama besar mukim di Mekah. Namanya Syekh Yasin Al-Fadani Musnid Dunya. Siapa namanya Pak? Syekh Yasin Al-Fadani Musnid Dunya. Itu Syekh Ali Jum'ah Pak, Grandmaster Al-Azhar dulu pernah ngambil sanad ke orang Padang. Walaupun di Bandar Lampung banyak begadang resto ama putih Minang gitu. Tapi orang dulu hebat Pak. Buya Hamka bikin tafsir Al-Azhar Pak. Waktu ada kontra daripada kita punya presiden dulu pertama Soekarno. Di penjara bikin kitab tafsir. Masya Allah. Yang kemudian Bapak ini orang Lampung. Ada orang Lampung di sini Pak. Ini uangnya. Ini Bapak kudu bangga orang Lampung. Bapak cek di dalam situs sejarah. Di Liwa Pak tepatnya. Ada namanya Syekh Sulaiman Rashid. Siapa namanya Pak? Pengarang kitab fikih Islam. Bapak beli di Alidrus, cetakannya udah lebih daripada 20 kesekian. Orang Lampung, orang Liwa pertama kali lurus di Al-Azhar. Itu orang mana Pak? Jadi jangan kita bilang stigmanya orang Lampung tuh galak, ake begale. Enggak. Banyak ulama besar, betul nggak Bu? Saya ingin sampaikan orang-orang kita Nusantara tidak kekurangan daripada ulama-ulama besar dan mumpuni dalam disiplin ilmu agama. Alhamdulillah. Bapak hadirin, kita membahas daripada apa yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu. Semua ini pasti punya dosa. Bu, saya punya dosa enggak? Ibu punya? Dikit apa banyak? Nggak mau jawab Pak, bilang dikit, nggak mau, pengen banyak, malu bapaknya ya. Bapak punya dosa nggak Pak? Semua punya dosa. Kata ulama tasawuf, dosa itu dapat mengundang azab Allah. Dosa itu dapat mengundang bencana Allah. Dosa itu dapat mengundang penyakit secara zahir. Tapi Bapak Ibu hadirin, menurut Imam Ghazali dalam kajian beliau ilmu tasawuf, nun jauh dosa juga bisa berdampak secara batiniyah, berdampak dalam ibadah. Maaf Bapak Ibu, saya nggak nyinggung siapa-siapa. Ini ngomongin pribadi. Kata Imam Ghazali, Pak Haji Adi, ada literasi beliau. Idza lam taqwa ala qiyamil lail fa'lam annaka makbulun. Kata Imam Ghazali, Bapak Ibu, apabila saya, ibu, bapak-bapak tidak kuat untuk mendirikan sholat di sepertiga malam, kata Imam Ghazali, kita ini sedang terperdaya oleh dosa-dosa. Nauzubillah min. Jadi Pak, barometer Imam Ghazali, orang nggak bangun malam, khususnya subuh, itu hatinya sedang apa Pak? Bermasalah hatinya. Ya. Hatinya sedang apa Bu? Bermasalah. Kalau kitanya enggak bangun sholat malam. Karena Bapak Ibu, ada sebuah ayat, nanti Ibu cek sampai rumah Bu ya. Az-Zariyat ayat 17-18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Mereka itu orang beriman sedikit sekali rehat tidur di waktu malam. Cenderung mereka orang beriman kalau di tengah malam tenggelam dalam lautan istighfar. Jadi orang yang bangun malam tuh Bapak Ibu dipuji Allah tuh.
Identik orang beriman mapa amon bengi-bengi tangi deke. Cuman ada juga Bu yang bangun tuh ke kiri. Mau ngapain Bu? Nguyuh. Apa Bu? Iya, enggak sholat. Iya. Jadi maka Bapak Ibu, barometer Imam Ghazali begitu. Orang yang bangun malam cenderung dia istighfar kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu nanya Kang Ustadz, maca istighfar sing paling afdol kapan? Jawabannya sebelum melaksanakan sholat subuh. Syukur-syukur Bapak hafal. Ibu di sujud terakhir baca, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dunubi la yaghfiru dunuba illa anta fadlam minka birahmatika ya arhama rahimin. Dukang Ustadz dawa amat ana ora sing lebih pendek astaghfirullahal-azim. Kang Ustadz ada nggak yang lebih pendek? Astaghfirullah. Kang Ustadz ana ora sing lebih pendek, berarti sirane budeg. Budeg berarti. Masa istighfar jangan nggak apal? Apal nggak Bu? Sujud terakhir tuh baca istighfar. Mudah-mudahan kita Bu ya menjadi orang-orang yang senantiasa bertobat di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau ada orang yang bermaksiat, dia enggak putus nitip, jangan berputus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Maaf Bapak Ibu tak menyindir. Sebesar apapun dosa kita, nitip jangan berputus. Semalam Bu saya pulang ceramah di jalur 2. Begitu nyampe rumah Pak Jadi ngelihat SW teman bunuh diri seorang pemuda dari tower di Garut, tingginya 70 meter. Jari kita lompat Pak. Dari mana Pak? Motifnya depresi, ruwet, nganuni dunia, lompat. Iya kalau mati, kalau enggak nyusahin orang. Nah itu mah kelenger jari ibuku. Mbu bahasa apa kelenger gun? Tuh Bapak Ibu, zaman sekarang Bapak ya jangan gampang putus asa. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih Ibu ada amalan dalam kitab Bapak Marokil Ubudiyah, Syekh Nawawi pengarangnya. Bu, ini zaman 2025 banyak orang kena PHK, banyak orang yang putus kontrak di kerja. Betul nggak Bu? Ibu amalin nih, kasih tahu anak, cucung, ponakan Bapak kasih tahu. Atau Bapak baca nggak apa-apa. Sebelum maghrib, sebelum kira-kira 10 menit sebelum azan, Bapak Ibu hatamin 4 surat. Al-lail, apa al-lail Pak? Wal-laili. Kedua asyam, apa asyam Bu? Wasyamsi wadduhaha. 3-4 falak anas. Ulang maning Pak. 1 al-lail, 2 asyam, 3-4 falak anas. Tuh. Kalau orang baca itu rutin sebelum maghrib, kira-kira 10 menit sebelum azan, kalmatori, kata Syekh Nawawi, dia punya rezeki sederas turun air hujan dari langit ke bumi. Alhamdulillah. Tuh. Bapaknya kudu percaya. Jangan percaya sama iklan. Hidup Anda ingin bahagia, ingin mudah, solusi ada di kita. Gadaikan BPKB. Percaya kitanya ya. Ya percaya sama Quran juga begitu. Biar bacanya cakep tuh ya. Alhamdulillah. Ibu bapak, ketika kita berbuat maksiat, maka demi Allah masih bisa diharapkan ampunannya.
Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kullu maksiatin an syahwatin. Ibu bapak pure buat maksiat, timbul dorongan nafsu. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, fa innahu yurja gufranuha. Hal tersebut masih bisa diharapkan ampunannya di sisi Allah kalau kita pengen banyak minta ampun. Baca bareng-bareng Bapak Ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sebalen maning. Astaghfirullah. Ampuni dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Mudah-mudahan kita punya salah dosa dimaaf ya Bu ya. Amin ya Rabbal. Yang udah mah udah Bu ya. Pak Ustadz, saya sering ngambil duit celana suami nyelip di gosokan. Banyak-banyak istighfar. Bener nggak Bu? Ada nggak orangnya di sini? Ada 2 orang. Saya tahu Pak yang lagi nyender. Tahu siapa? Tuh Bapak Ibu ya. Masih bisa diharapkan ampunannya kalau kita benar-benar beristighfar kepada Allah. Salah satun ya'simuhumullahu min adabil qabri. Ibu bapak catat baik-baik, kita punya memori. Ada 3 orang yang mendapat perlindungan Allah min adabil qabri, dari azab kubur. Ada berapa Pak? 1, asy-syahidu, orang yang mati syahid. Mati syahid Bapak Ibu, dalam kitab Sulamut Taufik, konsen ilmu fikih dibagi 3. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja. Ulang maning Bapak Ibu. 1 syahid dunia, 2, 3. Nomor 1, nomor 2 mutlak Ibu, matinya di medan tempur, berperang melawan orang kufar. Nomor 1 motif niatnya lillahi ta'ala. Nomor 2 melenceng Pak niatnya. Niatnya pengen dapet ciwi-ciwi bule, matanya hijau, rambutnya pirang, memperbaiki, menceng dia. Tapi nomor 1, nomor 2 mati, kalau pikirnya bicara enggak wajib. 2, enggak wajib dimandiin, enggak wajib disolatin kalau matinya di medan perang. Tapi Bapak Ibu, nomor 3 syahid akhirat, unsurnya banyak. Tetuti meteng 9 bulan 10 hari, ngeden, dibawa di rumah sakit Adpen. Ditarik sama suster, melotot matanya, melotot. Barang melotot, anaknya selamat. Tetutine meni, tetuti dapat derajat mati. Anak tetuti nih kan Allah kan uangnya turu ya. Tuh Pak, si tetuti matinya mati apa Pak? Syahid. Bapak-bapak healing sama ibu, main rihlah mentadaburi ciptaan Allah. Mainnya agak jauh ke Mutun, tapi ibu-ibunya request, Pak jangan di Mutun aja sih, nyebrang sih ke Pulau Tangkil, naik banana boat. Bu gayane naik apa Pak? Banana boat. Wih, ibu-ibu naik girang pun, make up medok-medok luntur orang papa. Bu begitu naik 10 orang, sing rada lemukin Bu orang muat, pelampungnya kecelakaan barang muter ngebalik banana bootnya, nyemplung, lupa nyekak pelampung, tenggelam, mati. Mati apa Pak? Mati syahid.
dapat derajat mati syahid. Tuh Bapak Ibu, kayak begini nih. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah atayarji'a. Bapak terhitung di jalan Allah nih. Sebelum nyampe di rumah, andai kata maaf mati di jalan, matinya mati syahid. Pengen ibu bapak mati syahid? Sekarang apa besok? Jangan sekarang ya. Nah kalau bapak mati dalam mengaji, insya Allah matinya dapat derajat mati syahid. Amin ya rabbal. Yang kedua bapak, khusus bapak nih bu, orang yang dilindungi Allah dari azab kubur pak, wal muazzinu, tukang ajan, muadzin, hebat makanya aja rebutan jadi imam, sing rebutan mah jadi muadzin. Pak Haji Hadi nitip dalam kitab Tanqil Qaul, Nabi sabda, orang yang tukang ajan pokoknya sehari nggak lewat dari 5 waktu itu, yang penting ada 1 waktu istiqomah selama 7 tahun, bara'atun minanar, terbebas dari siksa kubur. Syaratnya 7 tahun. Padi udah berapa tahun? Ada 5 tahun ya. Tapi jangan putus syaratnya Pak, istiqomah 5 waktu, yang penting 1 jangan lewat tuh. Orang yang demen apa Pak? Demen azan. Tapi Bapak Ibunya nitip ya, sunnah ngejawab. Saya dulu nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya Allahu Akbar. Ditinggalin semua aktivitas Bapak Ibu. Ini tanya ibu-ibu, bener nggak bu? Orang dulu ngomong, emak-emak kita, bocah, budek tasirakun, pati nitipi, anak, bener nggak bu? Bener nggak pak? Bocah, beduk, asar, jangan main bola, berhenti dulu, bener nggak pak? Nih emak-emak kita dulu nggak tahu dalil, tapi iya-iyainya ngambil pak dari kutipan Imam Suyuti, kata beliau, man takallama halal adhani yukhsha alaih min su'il khatimah. Barang siapa yang bicara bercakap-cakap ketika kumandang azan diperdengarkan, sibuk dengan aktivitas yang sekiranya tidak mempedulikan suara azan, khawatir kata Imam Suyuti matinya su'ul na'udzubillah min dzalik tuh. Jadi Bapak Ibu kalau ada azan berhenti baca Quran, berhenti zikir, apa maning nonton TV, ibunya lagi ngedenger apa namanya, kan sekarang bu ada ini pak, musik artis-artis tuh bagus pak. Artis-artis sekarang pak, kemarin banyak naik haji pak via Furoda, itu bagus dari Trans Center. Sekarang kan yang lagi booming tuh bu, desainer yang rada lemu pun arane Ipan Gunawan, Ipan Hakim. Uang kita geweru Ipan Hakim baik, Ipan Hakim cilik kurus, ibu mah orang update ya. Ipan Gunawan tuh bagus lupa. Beliau masya Allah pulang haji bu 180 derajat berubah. Bangun pesantren, bangun masjid, bantu kiai, bantu ustadz, masya Allah. Udah nggak mau lagi namanya belok kiri. Kan kalau belok kiri mah apa dulu bu? Rada-rada apa bu? Ngelambai. Kan sekarang mah nggak gagah. Duh, masya Allah Robi pak. Itu orang dapat hidayah tuh. Amin ya robbal. Ipan Gunawan kan temannya siapa bu? Robin Onsu kan ya? Kan lagi dekat sama Desi siapa bu? Ayo tahu aja. Tahu aja. Ampun gua mah. Tapi nggak jadi nikah ya bu ya. Gara-gara anaknya, kan anaknya nggak setuju begitu. Gitu bu ya. Gitu. Tuh Bapak hadirin. Yang kedua tukang azan dapat lindungan, tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam kubur. Bapak ikutin doanya ya, Pak Haji Hadi amalin doanya. Ini Bapak kalau misal ngerekam direkam untuk diingat memori. Doa ketika ngedengar azan pertama kali. Saya dulu Bapak Ibu. Marhaban bil qailina, marhaban bil qailina adalan, marhaban bis salawati wa ahlan. Ulang Bapak Ibu, 1, 2, 3. Apa bukan gitu? Seorang apa lah, orang yang ngaji tua ya. Sing penting mengaji, walaupun ngaji jiping, ngaji kuping, walaupun jidur, ngaji sambil
tidur. Walaupun jider ngaji sambil, ya walaupun jiler ngaji sambil, begitu nggak apa-apa. Tuh apalin ya Pak ya. Marhaban bil qailina adalan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Kata Syekh Nawawi dalam kitab beliau Tanqihul Qaul, Pak Haji Hadi baca doa ini nih ketika ngerajan pertama tuh dapat 3. 1 diberi 1000 kebaikan, 2 dihapus 1000 dosa, 3 diangkat 1000 derajat. Alhamdulillah. Tuh apalin Bu ya, apalin doanya. Apal Bu? Apa tadi Bu? Marhaban bil qailina adalan, marhaban bis sholawati wa ahlan. Tuh alhamdulillah. Bapak Ibu yang kemudian ketika sudah azan yang ketiga, wal mutawaffa yaumul jumu'ati wa lailatal jumu'ati. Orang yang mati dapat lindungan Allah dari azab kubur, orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat. Ini Bapak jangan salah tafsir ya, karena kita baca sarahnya. Siapa sih Pak Haji Hadi orang yang dapat ampunan, kelebihan, keutamaan orang meninggal di hari Jumat atau malam? Siapa Bapak Ibu? Kata Syekh Nawawi, faman matal mu'minina, mereka orang yang mati dari kalangan orang mukmin. Orang mukmin itu lekat dia dengan ibadah. Jadi yang dimaksud mati di sini orang siapa Pak? Yang lekat dia orangnya ahli ibadah, demen sama ibadah. Kalau dia mati Pak, kita kan punya dosa nih, disiksa di kubur, tapi ninggalnya malam apa Bu? Malam Jumat. Wa inna udziba adzabu sa'atan wahidatan. Andai kata disiksa, disiksanya sesaat dan tidak akan disiksa lagi sampai datang hari kiamat. Kelebihan mati di hari Jumat atau malam. Jadi Bapak jangan GR. Ada orang di gardu, Bapak pulang habis isaan, habis baca Yasin. Malam apa tuh Pak? Jumat. Mati dianya di gardu. Lagi nuak campur ale-ale. Bu. Nuak apa Pak? Tuak campur ale-ale. Lagi buntu itu Bapak. Jadi dioplos. Barang mati ngucap hajinya. Lihat ge. Mati malam Jumat ya. Enak amat ya. Lagi mabok. Ini mah kata Ustadz Gopur dapat dispensasi nih mah ya, nggak diajab kubur. Enggak lah, itu mah bukan orang mukmin. Itu mah dianya fasik lagi berbuat maksiat. Tapi Bapak nitip, kita juga belum jaminan kayak begini nih matinya husnul. Bener nggak Bu? Orang yang di luar sana pun belum ada jaminan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka Bapak Ibu yang keselanjutnya, wa kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja gufranuha. No, Pak. Ini perlu disimak nih. Kata Imam Sauri, setiap maksiat yang timbul bukan dari dorongan syahwat, tapi pure dari kesombongan. Kenapa kalau dia maksiatnya dari timbul kesombongan? Fa innahu la yurja gufranuha. Tidak bisa diharapkan ampunannya Pak. Li'annal maksiata iblisin kana asluha minal kibr. Karena pokok kemaksiatannya iblis berasal dari sifat sombong. Ini Pak, dalam tafsir Qurtubi ada 2. Ada 2 makhluk ciptaan Allah diusir dari surga. Satu namanya Nabi gara-gara makan buah alpukat. Buah apa Bu? Iya buah kulbi. Alpukat mau Allah kan ya. Buah kulbi tuh. Tapi bukan daripada dia punya sifat sombong Nabi Adam Pak. Kata Imam Qurtubi, pure digoda daripada dia punya syahwat. Bisikan iblis. Diusir nggak Pak? Tapi ketika diusir Bu, dipisah sama ibunda Siti Hawa. Ibunda Hawa mah di Himalaya India. Kalau Nabi Adam mah di tanah Arab. Ketemunya di Tugu tuh orang umroh naik. Nama Jabal
Tuh, waktu itu Nabi Adam sama Siti Hawa ketemu. Barang ketemu tatap-tatapan. Gitu. Ketemu tuh. Baca doa. Apa doanya, Pak? Rabbana zolamna anfusana. Orang hafal tabak. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Tuh, diterima taubatnya. Tapi si iblis mah pure dia dari kesombongan. Nah, selama dia diusir sampai hari kiamat, minas sagirin, iblis jadi makhluk terkutuk, tidak bisa diharapkan ampunannya di sisi Allah. Maka Imam Qurtubi ngomong, iblis itu Pak bukan iblis nama aslinya. Azazil. Siapa, Bu? Cerdas, pinter, tekun. Cerdas, pinter, tekun. Namanya siapa, Bu? Diangkat dari bawah ke atas. Hidup bersama bangsa malaikat. Namanya Azazil, megang kunci surga. Dulunya orang taat, Pak, iblis ini. Namanya siapa, Pak? Pak Ustadz, alhamdulillah kemarin anak saya akekah. Cucung, saya kasih nama Muhammad Azazil. Jangan gitu. Iku mah arannya iblis zaman dulu tuh. Karena dia sombong dirubah jadi iblis. Iblis itu kata sebagian mufassirin orang yang jauh dari rahmat Allah. Maka Bapak nitip yuk, kita udah ibadah nitip, jangan som. Ibu bisa ngaji karena siapa, Bu? Makanya Ustaz tadi baca apa di akhir? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini mah semua Pak dari taufik Allah, Pak. Bapak bisa ngelihat tuh. Kalau hitung-hitungan, Bu ya. Saya bisa ngelihat matanya dari siapa, Bu? Saya bisa ngomongnya dari siapa? Allah. Saya punya memori, bisa ngingat baca kitab, bisa ngingat apa yang disampaikan guru. Ini dari Allah. Semua dari Allah. Maka disebut taufik. Taufik itu kemampuan atau kemudahan dalam beribadah. Kalau hidayah namanya kesadaran. Orang dapat hidayah belum dapat taufik, tapi orang dapat taufik sudah dapat hidayah. Apa sih Pak hidayah itu, Pak? Hidayah itu melamun. Ngedengerin pengajian begini aja di rumah. Ya Allah, enak amat pengajian yang Nurul Iman kun ya. Uli kue, uli teh, dapat pahala. Pengen rasanya ngaji. Cuman ngomong doang, tapi nggak berangkat. Itu namanya dapat apa tuh orang, Bu? Dapat hidayah. Ngelamun maning. Ya Allah, kita maleren lah main judi, kapok, wedi. Barang ruwet main maning. Iku arane embek dapat hidayah, baru sadar, belum dapat. Nah, kalau Bapak-bapak Ibu insya Allah dapat taufik, artinya sadar plus dapat kemampuan, kemudahan dari Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang kesimpulannya pada subuh kali ini nitip, jangan berbuat maksiat sekecil apapun. Tapi kalau kita berbuat maksiat karena kita tak lepas dari berbuat salah, nitip jangan bosan-bosan, minta ampun, istighfar kepada Allah. Yang kedua nitip kesimpulannya, jangan sampai ada dalam hati kita namanya rasa sombong, karena sombong bagian daripada sifat iblis. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita istiqomah senantiasa menjadi orang-orang yang mensegerakan bertobat kepada Allah. Kurang lebih mohon maaf, nanti dipandu oleh Pak Jadi. Kalau ada ingin tanya jawab silakan. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah telah bertanya dengan Al-Fakir. Yang pertama adalah ketika kita berbuat dosa itu walaupun tidak selalu timbul dari godaan setan. Pertanyaan Abah, bagaimana kita mengantisipasi agar kita tidak terjebur pada godaan setan ya, Bah? Maka Bapak Ibu, dalam kitab Marokil Ubudiyah halaman yang pertama bab basmalah, kata Syekh Nawawi, kalimatul basmalati arba'un fafiha isyaratun ila i'anatillahi ta'ala ibaduhu alal muslimin. Jadi apa? Kalimat basmalah itu ada 4. Dalam basmalah itu ada 4 kalimat.
Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, 4 ini mengandung isyarat pertolongan dari Allah agar kita terhindar dari godaan setan. Singkatnya kata Syekh Nawawi, kalau Abah pengen saya terhindar daripada godaan setan terkutuk, maka kita, kata Syekh Nawawi, banyak baca basmalah. Baca apa Pak? Karena setan itu Abah dalam surat Quran itu, saya lupa ayatnya, summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan itu Pak kontinu 1 kali 24 jam ngegoda. Dari mana Bu? Depan, dari samping, muter terus dia tuh, depan, belakang, kanan, kiri tuh ngegoda kita Abah. Maka kata Syekh Nawawi, banyakin baca basmalah, khususnya inda naumi ihda wa ishruna maratan, khususnya ibu sebelum tidur baca basmalah 21 kali. Berapa Pak? Amina tilkal lailati minasyaiton. Orang yang sebelum tidur ngedawamin baca 21 kali basmalah, Pak, insya Allah aman dari godaan setan terkutuk. Artinya nanti bangun pres, begitu pres bisa sholat malam, bisa sholat subuh. Jadi Abah punten, singkatnya amalannya menurut ya, walaupun banyak ulama, tapi saya mengutip menurut Syekh Nawawi, banyak-banyaki maca bismillah. Abah dawamin. Tapi kalau orang kita kan udah termasuk Pak, sholat ini baca bismillah nggak Pak? Nah, ini udah termasuk tuh. Tapi kalau pengen lebih, bapaknya baca bismillah, bismillah, bismillah. Sebelum apa Bu? Sebelum tidur. Yang kedua bagaimana dengan emak-emak sosialita? Kan nggak ajan. Karena Allah mah banyak cara untuk kita mendapatkan ampunannya. Kalau laki mah ada spesifiknya azan. Kalau ibu-ibu mah banyak juga yang nggak dipakai sama bapak. Ibu mah nyuci baju suami, dikucek tuh bajunya, sebanyak rontok itu tetesan dari kucekan tuh baju. Dalam kitab Syarah Uqudul-Lisan, itulah rontok dosa-dosa ibu. Tuh, alhamdulillah. Pertanyaannya, nyuci nggak ibunya begitu? Nyuci nggak Bu? Diperas Bu. Sambil ingat wajah suami. Si Raya. Mesinku curhat Abah. Anorak istrinya gitu ya Pak ya. Jadi memang banyak cara untuk mendapatkan Allah. Kebetulan azan ada di pihak laki-laki. Gitu ya Bah, punten. Silakan Bapak Ibu kalau Ibu ada. Terima kasih Abah bertanya. Itu namanya masuk dalam kitab, nama judulnya Otak Atik. Apa Pak? Namanya Darmaji. Dahar 5 ngaku. Iya begitu. Namanya dalam kitab apa Pak? Otak Atik. Darmaji Dahar 5 ngaku siji. Bagaimana ini? Menurut Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, syarat tobat itu 3 dia. Kalau berkaitan dengan Allah, 1 nyesel, 2 dia tidak ngulang lagi, yang 3 betul-betul tekad. Nah, kalau itu sama Allah. Tapi kalau sama tadi kata Abah li Adam hablum minanas, syaratnya tambah 4. Minta ikhlas ridhonya kepada orang yang pernah kita dulu berbuat zolim. Bagaimana Kang Ustadz? Kitanya Darmaji, lah kantinnya tutup, sudah apa kolab, yang punya nggak ada, dicari alis nggak ada. Maka Bapak diingat-ingat berapa tuh dulu, walaupun nggak ketemu dengan si sohibul bakwan, sohibul tahu bunting, bapaknya ingat-ingat, niatin sedekah di kotak amal, atau lagi di majelis niatin, ya Allah, kita niat bayar bakwan tahun 99, harganya sekarang 2000, dapat berapa Bu? 1. Ya Abah pokoknya niatin itu terus. Ya Rob, masukin fuk. Nah, itu udah dianggap menebus daripada kita kesalahan yang dulu. Tapi ini lebih jauh lagi nih, bukan Darmaji, korup. Wedit apa Pak? Korupsi. Wah, ini mah lebih parah lagi nih mah. Kalau korupsi modo nanti dia muplis dia.
Muflis itu ketika di akhirat dia punya ibadah salat, ibadah zakat aja diambil, Pak, sama rakyat yang pernah ia ambil haknya tuh. Kata malaikat, bagaimana? Udah habis belum pahalanya? Udah ya Rob. Sekarang orang-orang yang pernah ia sakiti, ambil dosanya, lempar ke dia. Nauzubillah min korupsi ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, syukur-syukur kita madar remaja aja Pak ya. Jangan korupsi, insya Allah. Walaupun nggak dibenerin, tapi kan kayaknya Bapak pernah nggak Pak dulu Pak? Pernah nggak dulu makan gorengan? Pernah gitu. Ya gitu Pak ya. Jadi Bapak niatkan setiap sedekah untuk menutupi daripada kita punya dulu. Enggak apa-apa, yang dulu mah dulu, sekarang fokus istiqomah ibadah. Punten gitu ya Pak. Allah alam. Bapak hadirin, ketika seseorang tersusupi maaf dalam kalbunya ada sifat sombong, kita garis bawahi dulu, sombong itu mutlak pakaiannya Allah, makhluk tidak berhak. Kalau kita ada sombong, maka harus mengidentifikasi bagaimana kita bisa terjangkit sombong. Dua Bapak Ibu, sombong itu cirinya, nggak banyak-banyak. Ini ngereka-ngereka di kita punya hati masing-masing. Satu, sombong itu menolak kebenaran. Kedua, merendahkan orang lain. Kalau kira-kira saya, Ibu Bapak ada begini, banyak-banyak istighfar, berarti terindikasi kita pengen terjangkit penyakit apa tadi Bu? Menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Kalau Bapak sudah menerka-nerka itu, kira-kiranya saya yakin mangga ada kita, insya Allah ya, amin ya robbal. Kalau kitanya ngerasa ada, maka cepat-cepat lembutkan kita punya hati dengan berbagai cara yang tadi kata Pak Haji, momen bulanmu haram. Ngapain biar bisa lembut, biar hilang sombong? Panggil anak, boleh diekspos, boleh sembunyi-sembunyi, boleh telepon RT, teh di mana lu? Ke rumah ada rokok nih, kelas bil. Siap Ji. Gimana? Kakak anak yatim, nanti data 10 Pak Haji, siap. Lu bilang hari Senin besok ke rumah gua jam 10 pagi. Jangan enggak, mesti 10 orang. Masuk anak yatim. Nah, ketika masuk anak yatim, Bapak menyantuni anak. Ingat kalau dia pakai peci, pecinya di, kalau pakai jilbab, jilbabnya tarik dikit. Biar apa Pak? Kana lahu bikulli sya'ratin marats 'alaiha yaduhu hasanatun. Setiap satu helai rambut yang menempel dengan tangan Bapak, satu kebaikan, satu rambut, satu derajat, satu rambut melembutkan kita punya hati. Disentuh sambil ngomong bapaknya, maaf ya dek, Pak Haji nggak bisa ngasih apa-apa ala kadarnya. Nangis anak yatim, senang dikasih amplopnya gede, putih itu rada gede, berarti isinya 500.000. Kata temannya, kenapa lu nangis? Ini Pak Hajinya baik ngasih amplop gede. Enggak, itu mah isinya goceng. Dipereng ya. Jadi Bapak itu ya, salah satu caranya media mumpung bulan Ramadan, panggil anak yatim. Bukan nggak mau bantu Palestina, bagus. Tapi lebih bagus Bapak lihat kanan, kiri, depan. Benar apa benar? Lihat ada anak-anaknya butuh uluran tangan kita. Bapak, saya yakin tidak ada dalam diri Bapak rasa itu sombong. Itu mah bagus Bapak bertanya begitu, ngerasa khawatir, takut masuk sifat sombong. Intinya kita berdoa mudah-mudahan enggak ada sifat itu. Amin ya robbal. Ibu Bapak gimana, cukup? Cukup ya Bapak Ibu, di sini udah menunjukkan pukul 6.10. Saya 5 menit lagi pengen ke Singapura begitu. Amin ya robbal. Lah ya kalau ada ongkos begitu. Nih Ibu, di samping saya istri saya tuh ya. Ini istri saya nih, saya bawa itu, kenalan ya Bu ya. Ini nih, kasih snacknya yang banyak ya Bu ya. Gitu. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain.
Alhamdulillahilladzi ala bi ni'matil iman. Alhamdulillahilladzi ala bi ni'matil Islam. Alhamdulillahilladzi ala bi ni'matil hidayah. Alhamdulillahilladzi ala bi ni'matit taufik. Ya Allah, tetapkan nikmat taufik, kemudahan kami dalam beribadah kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Ya Allah, jangan kau cabut nikmat ibadah dalam kehidupan kami. Ya Allah, alhamdulillah dan kasiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, Allahumma fir lana dzunubana li wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Apabila ada di antara kami Allah, orang tua kami, orang terdekat kami, ahli keluarga kami yang sudah saat ini berada di alam kubur, kami pinta berkah doanya mustajab ini majelis, terangkan kuburnya. Ya Allah, kal qamari lailatal badri, sebagaimana sempurna cahaya rembulan. Ya Allah, kirimkan wangi dari jannah ke alam kuburnya. Ya Allah, luaskan kuburnya seluas mata memandang. Ya Allah, pada puncaknya jadikan kuburnya taman di antara taman surgamu, tak putus sampai datang hari nikmat kiamat. Ya Allah, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, akui kami sebagai umat Nabi Muhammad, akui kami sebagai pengikut sunnah secara sempurna pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takdirkan mata ini ya Allah bisa melihat beliau walaupun sebatas mimpi. Ya Allah, syukur-syukur kelak nanti di jannah-Mu kami bisa berjumpa melihat wajah nan elok indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farid an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma syrabil qur'ani sudurana, berkah Quran lapangkan hati kami. Ya Allah, dalam menerima ketentuan dan takdir-Mu. Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala bentuk macam penyakit. Ya Allah, wa yassir bihi umurana, berkah Quran mudahkan segala urusan kami. Ya Allah, bil khusus ya Allah urusan anak-anak kami. Ya Allah, baik yang sedang sekolah maupun kerja. Ya Allah, wa yassir bihi umurana wa hassin bihi akhlaqana, titipkan di tengah-tengah keluarga kami. Ya Allah, anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang cinta ilmu, tak tinggal sholat 5 waktu. Ya Allah, anak-anak yang berbakti, penyejuk mata, pelipur hati, senantiasa tak putus mendoakan kami di akhir sholatnya. Ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa wasi bihi arzaqana, berkah Quran luaskan rizki kami. Ya Allah, cukupkan rizki kami. Ya Allah, hantarkan rizki kami. Ya Allah, sampai kami bisa ziarah ke Madinah. Ya Allah, hantarkan rizki kami. Ya Allah, sampai kami bisa salawat secara dekat dan langsung di makam Raudhah, halalan thayyiban mubarakan wa amalan wa mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.